Halo semua, kalau kita ngomongin tata kelola IT, apa sih yang kebayang? Pasti sesuatu yang teknis banget kan? Penuh dengan software, hardware, dan aturan yang rumit. Tapi, gimana kalau saya bilang, ini tuh sebenarnya lebih soal manusia daripada mesin. Kita akan bedah gimana budaya perusahaan yang nggak kelihatan, cara kita kerja, cara kita ngobrol, cara kita ambil keputusan, justru jadi arsitek utama di balik semua teknologi yang kita pakai. Kedengarannya aneh ya? Apa coba hubungannya antara visi perusahaan yang keren-keren itu sama aturan main media sosial karyawan? Di satu sisi ada strategi tingkat tinggi, di sisi lain ada postingan sehari-hari. Tapi ternyata ada benang merah yang sangat kuat di antara keduanya. Dan inilah yang akan kita telusuri bareng-bareng. Oke, buat jawab pertanyaan tadi, kita harus mundur sedikit. Mulai dari dasarnya banget. Semua tata kelola yang bagus, apalagi soal teknologi, itu nggak dimulai dari server atau aplikasi. Tapi dari satu pertanyaan paling fundamental. Kenapa perusahaan ini ada? Apa tujuannya? Coba deh bayangin sebuah kapal di tengah laut. Nggak punya kompas, ya udah pasti ngambang nggak jelas mau kemana. Nah, perusahaan juga sama. Misi dan nilai-nilai inti itulah kompasnya. Kompas ini yang mastiin setiap keputusan, mau itu soal bisnis atau soal milih software, semuanya ngarah ke tujuan yang sama. Jadi, intinya gini, kita nggak bisa lagi misahin IT sama bisnis. Udah bukan zamannya. Supaya teknologi benar-benar berguna buat perusahaan, pengelolaannya harus jadi bagian dari DNA perusahaan itu sendiri. Karena pada akhirnya, setiap keputusan teknologi, ya keputusan bisnis juga, nggak bisa dipisah. Oke, kenapanya udah dapet nih, tapi gimana cara kita nerjemahin visi yang gede itu jadi sesuatu yang bisa dipegang, yang nyata buat tiap karyawan? Gimana kita bikin aturan main yang jelas buat semua orang? Nah, disinilah etika masuk. Kode etik ini, anggap aja bukan sekedar dokumen formal yang disimpan di laci ya. Ini tuh buku panduan praktis. Isinya, gimana caranya nerjemahin misi perusahaan jadi kelakuan kita sehari-hari. Dan ini berlaku buat semua loh, dari bos paling atas sampai vendor yang kerja sama kita. Nggak ada pengecualian. Isinya apa aja sih? Kalau kita lihat, ini bukan soal teknis yang ribet kan? Ini semua soal kejujuran, integritas, patuh sama hukum, intinya soal perilaku manusia. Makanya ini disebut kontrol non-teknis, dan ini penting banget. Kenapa? Karena sebagian besar kasus bobolnya keamanan itu bukan karena teknologinya lemah, tapi karena keputusan manusianya yang salah. Poin pentingnya gini, kode etik itu bukan proyek sekali jalan terus selesai. Bukan. Ini dokumen yang hidup. Harus terus-menerus diomongin, dikomunikasikan, bahkan sama CEO langsung, dan wajib direview rutin, paling nggak 2 tahun sekali. Ya karena ancaman dan teknologi kan berubah terus. Aturan yang 2 tahun lalu oke, hari ini bisa jadi udah basi. Nah, sekarang kita sampai ke jantung masalahnya. Kita boleh punya aturan paling canggih sedunia, tapi apa gunanya kalau nggak ada yang nurut? Disinilah budaya dan, katakanlah, sistem pengamannya jadi penentu. Ini nih, kebijakan bisa setebal bantal. Tapi kalau budayanya nggak mendukung, ya dokumen itu cuma jadi pajangan. Integritas, akuntabilitas, itulah yang bikin aturan jadi punya nyawa, jadi beneran dijalankan. Terus gimana kalau ada yang nggak beres? Nah, disinilah peran whistleblower atau pelapor pelanggaran itu jadi super krusial. Mereka itu ibarat kartu pengaman, sistem peringatan dini biar perusahaan tetap lurus jalannya. Dan di dunia IT, taruhannya gede banget loh. Seorang whistleblower bisa jadi orang yang ngebongkar penyalahgunaan data jutaan pelanggan atau celah keamanan yang fatal. Makanya penting banget punya budaya organisasi yang melindungi mereka, bukan malah menghukum. Biar sistem ini benar-benar jalan. Oke, yuk kita lihat contoh kasus yang relevan banget sama zaman sekarang. Gimana semua prinsip tadi diuji sama satu hal yang nggak bisa kita hindari, media sosial. Lihat deh perbedaannya. Di satu sisi, karyawan ngelihatnya, ini kan cuma buat seru-seruan, urusan pribadi. Tapi buat perusahaan, ini tuh medan perang baru yang resikonya banyak banget. Satu postingan salah bisa ngehancurin reputasi. Satu klik sembarangan bisa jadi pintu masuk buat hacker. Jadi, mindsetnya harus diubah. Media sosial itu bukan lagi sekedar aktivitas pribadi di luar kantor. Begitu menyangkut aset dan nama baik perusahaan, media sosial itu jadi bagian dari ekosistem informasi kita. Dan risikonya nyata dan langsung kena ke bisnis. Oke, kita udah punya aturan, udah punya budaya. Tapi, siapa wasitnya? Siapa yang mastiin semua ini beneran jalan? Nah, disinilah kita masuk ke lapisan pengawasan paling akhir, badan formal yang tugasnya menjaga integritas semuanya. Komite audit itu bukan polisi ya, anggap mereka sebagai penjaga gawang. Peran mereka itu strategis, mastiin budaya, kebijakan, dan semua praktek tata kelola termasuk di IT itu sehat dan nggak melenceng dari tujuan utama perusahaan.
Nah, ini rincian tugas mereka. Coba perhatiin deh. Ini bukan cuma soal periksa angka. Mereka ngecek hal-hal kayak tim audit sumber dayanya cukup nggak? Pimpinannya independen nggak? Dan yang paling penting, mereka mastiin kalau ada temuan masalah, manajemen tuh beneran ngerjain solusinya. Bukan cuma dimasukin laporan terus dilupain. Oke, kita udah bahas banyak banget ya. Dari misi, etika, budaya, sampai pengawasan. Sekarang, yuk kita simpulkan semuanya jadi 3 pilar utama yang jadi penopang seluruh bangunan kepercayaan ini. Pilar pertama, kebijakan. Ini fondasinya. Aturan main yang tertulis, kode etik, semua pedoman formal. Gampangnya, ini janji kita di atas kertas. Apa yang kita bilang akan kita lakukan. Pilar kedua, dan ini mungkin yang paling krusial, budaya. Inilah yang bikin kebijakan tadi jadi berarti. Ini soal apa yang beneran kita lakuin, apalagi pas lagi nggak ada yang ngawasin. Dan pilar terakhir, pengawasan. Kenapa? Karena kebijakan dan budaya itu perlu dicek, perlu diverifikasi. Inilah fungsi komite audit yang mastiin kita beneran jalanin apa yang udah kita janjiin dan menjaga semuanya tetap sehat dan bisa dipercaya. Jadi, inilah formula saktinya. Tata kelola IT yang efektif itu bukan soal punya teknologi paling mutakhir atau firewall paling kuat, bukan. Ini soal keseimbangan harmonis antara 3 hal. Kebijakan yang jelas, budaya yang kuat yang menghidupinya, dan pengawasan independen yang menjaganya. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Teknologi bakal terus berubah dengan cepat, tapi prinsip-prinsip dasarnya akan selalu sama. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa teknologi kita, tapi apakah budaya kita sudah siap untuk teknologi itu? Terima kasih.